lagi berdiskusi untuk tugas kelompok sejarah. Kalian mendapat materi apa? Kami dapat materi tentang kerajaan Tarumanegara. Oh iya, kalian kelompok berapa? Kami dari kelompok 2. Loh, bukannya kalian satu kelompok sama aku? Emang iya? Emang iya? Gak tahu deh kayaknya. Ya udah, sini ayo kita duduk. Kalian udah buat video perkenalan atau belum? Belum. Yuk kita buat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Tarumanegara. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Bunga Gustina dari absen 4. Saya Akila Maya Finarisa dari absen 2. Jadi. Saya Devi Ayu Nurani dari absen 7. Hai, saya Siti Umi Amusdalifah absen 30. Wes. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu sejarah tentang kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kuno yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Purnawarman, yaitu cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan peninggalan sejarah berupa 7 prasasti. Prasasti tersebut memberikan gambaran mengenai kehidupan pada masa itu dan menunjukkan keberadaan serta kejayaan kerajaan tersebut. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Selanjutnya yaitu prasasti dan sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara ada 7. Yang pertama yaitu prasasti Cirautewon. Prasasti Cirautewon merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara berupa batu peringatan berukuran 200 cm dikali 150 cm yang ditemukan pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1863 yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Pesan yang terpahat ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Tulisan pada prasasti ini terdiri dari 4 baris dan ditulis dalam bentuk puisi Hindia. Saat ini prasasti Cirautewon terletak di desa Ciarutewon Ilir, Kecamatan Cibung Bulang. Prasasti Cirautewon yang terletak di Museum Nasional Indonesia, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Sri Baduga di Bandung hanyalah sebuah replika. Kedua yaitu prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarutewon Ilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti kebun kopi ada 2 jenis. Kedua prasasti ini berada di daerah yang sama, tapi mengandung informasi yang berbeda. Jenis prasasti kebun kopi sebagai berikut. Yang pertama yaitu prasasti kebun kopi 1, atau yang disebut juga dengan prasasti tapak gajah, karena di permukaannya terdapat pahatan tapak kaki gajah yang dipercaya merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Ditemukan pada abad ke-19. Isi prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terpahat pada sebongkah batu andesi dan diampit oleh sepasang gambar telapak kaki gajah. Yang kedua yaitu prasasti kebun kopi 2. Ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya prasasti kebun kopi 1, yang kemudian dinamakan prasasti kebun kopi 2. Sayangnya, prasasti kebun kopi 2 kini telah hilang karena dicuri pada sekitar tahun 1940-an. Dalam prasasti ini terdapat tulisan dalam bahasa Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Adalah prasasti Jambu. Prasasti Jambu berlokasi di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet Sadeng Jamboe pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rig, yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Tertulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Yang keempat ada prasasti Tugu.
Lokasi prasasti Tugu saat ini di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Palawa, dalam bentuk seloka dengan mantra Anustup. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Selanjutnya prasasti yang kelima adalah prasasti Pasir Awi. Yang kelima ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi atau prasasti Cemperai adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Lokasi prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berada di puncak ketinggian perbukitan. Bahan prasasti Pasir Awi telah diketahui sejak tahun 1867 dan dilaporkan sebagai peninggalan sejarah yang dipahat pada batu alam. Isinya berupa gambar pahatan berupa telapak kaki yang menghadap ke arah utara dan timur. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh N.W. Hupermas pada tahun 1864. Selanjutnya prasasti yang keenam ada prasasti Muara Cianten. Yang keenam ada prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten atau prasasti Pasir Muara adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Lokasi prasasti Muara Cianten terletak di tepi sungai Cisadane dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan sebutan prasasti Pasir Muara, Pasiran Muara, karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara, Kecamatan Cibunghuang, Kabupaten Bogor. Bahan prasasti Muara Cianten dipahat pada batu besar yang alami. Peninggalan sejarah ini disebut prasasti karena memang ada goresan tetapi merupakan pahatan gambar sulur-suluran pilin atau ikal yang keluar dari umbi. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh N.W. Hupermas pada tahun 1864. Selanjutnya prasasti yang ketujuh adalah prasasti Cidanghyang. Yang ketujuh ada prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pandeglang, Banten. Prasasti Cidanghyang terletak di tepi aliran Sungai Cidanghyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Isi prasasti Cidanghyang dilaporkan pertama kali oleh Tubagus Rosdian kepada Dinas Purbakala pada tahun 1947, tetapi baru diteliti pertama kali pada tahun 1954. Prasasti Cidanghyang ditulis dalam aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta dengan metrum. Prasasti ini ditulis menggunakan teknik pahat dengan kedalaman goresan kurang dari 0,5 cm pada permukaan batu andesit dengan ukuran 3,2. Catatan penjelajah Tiongkok. Catatan penjelajahan Tiongkok. Fahin adalah penjelajah dari Cina yang pernah ke Jawa pada abad ke-5. Catatannya menjadi sumber informasi penting yang mengungkap kondisi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Salah satu hal yang diberikan Fahin dalam catatannya adalah kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Dari berita Fahin, diketahui bahwa awal abad ke-5 di Tarumanegara terdapat 3 macam agama, yaitu Buddha, Hindu, dan agama kotor atau buruk. Fahin mengatakan bahwa di Tarumanegara sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha seperti dirinya, tetapi banyak dijumpai Brahmana atau pendeta Hindu dan orang yang beragama buruk. Mengingat pada masa Kerajaan Tarumanegara, pengaruh agama Hindu dari India pada taraf pertanyaan penyebarannya tidak janggal apabila ditemui banyak Brahmana. Selanjutnya ada raja pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jayasinawarman pada tahun 358 Masehi dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Purnawarman, cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara termasuk prasasti-prasasti seperti Ciaruteun, Jambu, Pasir Awi, Kebun Kopi, Muara Klanten, Tugu, dan Lebak. Selanjutnya yaitu raja pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi dan merupakan raja ketiga.
Para Raja Punawarman merupakan raja yang bijaksana, gagah berani, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Raja Punawarman berhasil melakukan penanganan banjir dan menghadapi kekeringan di musim kemarau dengan membuat sungai Gomati sepanjang 12 km. Raja Punawarman juga memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Penduduk hidup dengan bertani dan sistem pemerintahannya sudah teratur. Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Punawarman berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Kerajaan Tarumanegara juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, berarti terjalinnya hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Selanjutnya ada Kerajaan Raja Masa Keruntuhan. Kerajaan Kertanegara. Raja waktu masa keruntuhan. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Linggamarwan yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, sebab Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan ke Kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh Kerajaan Galuh, yang akhirnya Kerajaan Galuh memutuskan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari berbagai kerajaan, terlebih Kerajaan Majapahit, yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan Raja Kerajaan Tarumanegara diambil alih oleh Sudamarwan. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudamarwan, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami keruntuhan. Selanjutnya yaitu kondisi perekonomian pada masa Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan perekonomian masyarakat yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara tidak lepas dari kegiatan pertanian dan peternakan. Diperkuat dengan ditemukannya beberapa alat dari batu yang erat hubungannya dengan usaha pertanian dan perladangan. Selain itu juga penghadian 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang menjadi bukti adanya usaha peternakan pada saat itu. Mata pencarian masyarakat Kerajaan Tarumanegara juga berkaitan dengan perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Terbukti dari penemuan barang dagangan berupa cula badak, gading gajah, kulit penyu, emas, dan perak yang termasuk barang dagangan yang digemari banyak saudagar Cina. Para pedagang Tarumanegara saat itu juga sudah melakukan usaha perniagaan dengan melakukan pelayaran sendiri ke daerah-daerah luar wilayahnya. Selanjutnya letak kondisi sekitar Kerajaan Tarumanegara. Kondisi secara geografis Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Diperkirakan terletak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharishi Jasawingharwarman dari India. Nah, bicara tentang kerajaan pasti nggak lengkap nih kalau nggak ada peninggalan-peninggalannya. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ada 3. Yang pertama, Percandian Batu Jaya. Peninggalan yang pertama yaitu Percandian Batu Jaya. Kompleks Percandian Batu Jaya adalah suatu kompleks percandian Buddha kuno yang terletak di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Situs ini disebut percandian karena terdiri dari sekelumpulan candi yang tersebar di beberapa titik. Candi-candi tersebut merupakan candi-candi tertua di Nusantara. Kompleks percandian dibangun pada zaman Kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Pembangunan kompleks candi Buddha yang megah di Kerajaan Hindu menunjukkan tingginya toleransi antar umat beragama pada masa itu. Yang kedua ada Candi Jawi. Yang kedua, Candi Jiwa. Struktur bagian atas Candi Jiwa menunjukkan bentuk seperti bunga Padma atau bunga teratai. Pada bagian tengahnya terdapat dana struktur melingkar yang sepertinya adalah bekas stupa atau lapik patung Buddha. Pada candi ini tidak ditemukan tangga, sehingga wujudnya mirip dengan stupa atau arca Buddha di atas bunga teratai yang sedang berbunga mekar dan terapung di atas air. Bentuk seperti ini adalah unik dan belum pernah ditemukan di Indonesia. Seperti candi-candi Buddha pada umumnya, ritual
persembahyangan di Candi Jiwa dilakukan dengan pradaksina, yaitu dengan posisi tangan anjali dan langkah penuh perhatian mengelilingi candi sebanyak 3 kali searah jarum jam. Dan Candi Jiwa saat ini sudah dibugar dan diperbaiki jadi terlihat lebih bagus. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Candi Bradogan. Peninggalan yang ketiga yaitu Candi Bradogan yang terletak sekitar 100 meter dari Candi Jiwa dan memiliki ukuran lebih luas. Candi Bradogan memiliki 4 buah tangga pada setiap sisinya. Bagian bawah bangunan terdapat selasar yang memisahkan dinding selasar dengan bahan bangunan yang berlapik. Dilihat dari perbedaan struktur bangunan, fungsi Candi Bradogan berbeda dengan Candi Jiwa. Candi Bradogan kemungkinan berfungsi sebagai candi pendarmaan raja, yakni Raja Purnawarman. Walaupun Purnawarman beragama Hindu Waisnawa, sebagai seorang raja yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya, bukan hal yang aneh jika beliau juga dihormati oleh penganut agama Buddha dan dibuatkan candi pendarmaan.